Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Welcome back di kelas terbuka bersama saya Fakiza Muklis. Oke teman-teman semua ya, kita nih punya masalah ya dengan web scraping ya. Jadi kita kadang-kadang kalau mau nge-scraping website gitu ya dengan anti botnya sekarang, itu kita bakal kena Cloudflare atau misalkan kita kena CAPTCHA gitu ya. Jadinya susah gitu kalau kita mau web scraping sebuah web atau data dari sana ya. Nah, ada solusinya teman-teman semua, itu adalah kita bisa menggunakan tools AI yang lagi keren banget ini. Ini adalah yang namanya BrowserX ya. Dimana kita bisa ya masuk ke website itu layaknya seperti manusia. Karena ini namanya BrowserX ya. Jadi beraksi ya di atas browser. Jadi nanti dia akan ngebuka browser, terus dia akan mensimulasikan ya, mengambil langkah-langkah seperti layaknya manusia. Ini bakal keren banget ya, apalagi kalau kita punya anti-bot ya, yang lumayan susah ya, misalkan seperti di Tokopedia ya, atau misalkan di website-website lain, itu misalkan kita gampang banget diblokir ya. Nah, di sini kita punya yang namanya adalah BrowserX ya. Jadi kita bisa langsung lihat di browserx.com teman-teman semua. Di sini ya ada dua ya skema di mana atau workflow di mana kita bisa mengambil ya data dari website. Yang pertama itu adalah ada yang namanya AI workflow ya. Ini keren banget, kita bisa ya mensimulasikan mengambil data dari sebuah website ya dengan langkah-langkah yang jelas dan hasilnya pun dapat diprediksi dengan mudah ya. Misalkan kita mau menghasilkan CSV atau JSON atau misalkan nanti di akhir ya kita akan coba integrasi dengan N8N ya untuk otomasinya. Nah, satu lagi ini juga nggak kalah keren, ini namanya adalah agent untuk kita bisa mengambil data pakai BrowserX ya. Jadi kita kayak punya asisten ya yang bisa nyariin data yang kita mau pada sebuah website. Ya, keren banget teman-teman semua. Jadi kita di sini bukan cuman bikin script web scraping, tapi kita kayak seperti punya asisten ya yang browsing ya di satu website itu dengan layaknya seperti manusia teman-teman semua. Nah, tanpa berlama-lama ya, karena kita mau belajar web scraping untuk kita ngambil data dan ujung-ujungnya untuk machine learning dan data science juga, mari kita langsung aja masuk ke websitenya BrowserX teman-teman semua. Oke teman-teman semua ya, kita langsung masuk aja nih ya. Kita masuk langsung ke BrowserX teman-teman semua ya. Di sini langsung aja ke browserx.com, di mana kita akan buka website dari BrowserX-nya ya. Di mana di sini kita punya tools yang ada di website ini teman-teman semua ya. Jadi ini adalah sebuah tools AI ya, di mana kita bisa menggunakan ya dia untuk melakukan web scraping dan otomasi ya dengan integrasinya ke N8N, Make atau Zapier misalkan ya. Nah di sini ya BrowserX ini dia akan berlaku seperti halnya manusia dalam membuka website gitu ya. Jadi dia itu AI-nya beraksi seperti manusia gitu teman semua ya. Jadi didesain seperti itu. Nah di sini ada dua nih, ada AI workflow dan ada agent ya. Jadi sekarang kita bikin aja yang AI workflow-nya teman semua. Lalu pertama yang kita ingin lihat adalah kita ingin mencari coffee shops ya. Itu adalah di Google Map. Jadi kita akan coba ambil data dari Google Map 10 misalkan ya untuk coffee shop yang dia search-nya itu berada di 10 teratas. Nah, jadi kita bisa aja langsung bikin di sini nama workflow-nya pencari kopi Bandung misalkan ya. Lalu workflow untuk pencarian kopi ya di Google Map gitu ya. Oke. Nah, dari sini ya kita bisa langsung create. Nah, di sini akan muncul yang namanya adalah workflow-nya teman-teman semua. Di mana kita harus membuat workflow-nya. Nanti kita bisa membuat, lalu kita bisa publish, baru kita juga bisa melakukan running ya. Nah, ini adalah sebuah blok awal di mana kita melakukan start ya. Nah, di sini kita akan masukin dulu ya beberapa input parameter. Pertama, misalkan URL, kita bikin di sini untuk Google Map ya. Jadi kita bikin www.google.com/maps ya. Jadi adalah website yang kita gunakan. Yang nanti kita bisa pakai ulang sebenarnya. Juga di sini nanti kita isikan area ya. Pertama itu adalah kita mau areanya di Bandung ya. Ini saya contohkan aja teman-teman semua ya. Jadi yang selanjutnya adalah keyword ya. Keywordnya apa yang mau kita search di Google gitu, Google Map itu adalah coffee shop ya. Nanti namanya tergantung ya. Kalau misalnya kita mau cari kedai kopi bisa juga ya. Coffee shop. Lalu kita masukin ya di sini itu yang terakhir itu adalah kita masukin data limitnya ya, data batasannya. Data limitnya kita pakai aja 10 ya untuk data yang mau kita cari gitu. Oke, udah. Nah, dari sini berarti kan kita akan ini adalah parameter awalnya ya. Jadi pertama jelas kita harus membuka websitenya. Berarti kita tambahkan node baru namanya adalah visit page ya. Kita kasih garis miring URL ya. Nanti URL-nya dia akan
ngisi pakai apa gitu ya, pakai Google Map dan sebagainya ya. Lalu input teks, apa yang mau kita inputkan pertama kali itu adalah kita bisa taruh di sini the search bar ya. Kita taruh di search bar, lalu text to enternya apa itu adalah area ya. Udah. Nah, dari sini kita bisa langsung klik elemen. Nah, klik elemennya apa? Berarti kita klik elemen si tombol search yang ada di search bar di sana ya. Gampang banget ya. Jadi kita langsung aja klik the search bar gitu ya. Atau search button ya. Bisa. Langsung kita lanjut lagi, itu adalah kita tambahkan input text lagi ya. Setelah kita melakukan search bar atau search button, kita tambahkan lagi pencarian ya. Itu adalah kita bikin lagi ya, kolomnya adalah di search bar. Enter apa? Enter coffee shop ya. Karena kita tahu Google Map itu pasti dia akan cari di area yang sudah di highlight ya. Tambahkan keyword di sini. Keren ya, gampang. Jadi kita kayak ngikutin aja gitu ya, gimana kita berinteraksi dengan Google Map. Lalu kita klik elemennya, sama juga kita klik search buttonnya, kita klik. Oke. Nah, klik the search button. Nah, dari sini biasanya itu akan muncul list ya, list coffee shop yang ada di Google Map. Nah, dia posisinya biasanya di sebelah kiri ya. Nah, di sini inilah kita melakukan yang namanya komputasinya di sini ya. Jadi pertama kita ngapain? Itu adalah kita looping, teman-teman. Sebenarnya kita melakukan looping di sana ya. Jadi kita akan looping pertama itu apa? Kita ya continue until apa? Misalkannya data limit. Oke, misalkan kita mau ngambil 10 data, ya kita akan continue until data limit items are collected. Ya. Jadi maksimal durationnya akan hitung dia akan 10. Nah, lakukan pertama apa? Itu adalah kita scroll ya. Jadi pertama scroll down ya. Kita akan scroll down, kita punya scrollable areas. Itu di mana scrollable areasnya? Itu ada di sebelah kiri ya. Jadi scroll bar inside the results ya. Jadi di sini ada results panel, itu misalkan di sebelah kiri. Kalau Google Map kan dia di sebelah kiri ya, ada hasilnya. Oke, jadi dia akan scroll satu-satu gitu. Terus kita akan ekstrak ya, ekstrak data dari setiap komponen yang ada di sebelah kiri map. Nanti kita akan lihat hasilnya seperti apa ya. Nah, dari setiap item itu kita ekstrak ya. Kita ekstrak apa? Kita ekstrak ya. Jadi dari data limit itu kita akan ambil nama bisnisnya ya. Di sini adalah name ya, lalu kita ambil full address, oke. Lalu ada star rating ya, lalu juga di sini ada review count, jumlah reviewnya berapa. Lalu juga ada average, misalkan price per person ya. Jadi harga rata-rata untuk setiap orang makan di situ itu berapa, teman-teman semua ya. Oke, simpel habis, udah diekstrak datanya. Terus habis ini kita ngapain? Habis dari sini berarti selanjutnya itu adalah kita itu akan menghasilkan output. Output itu dalam berupa apa? Kita bisa pilih di sini, kita finish output data ya. Saya mau pakai JSON supaya mudah nanti diekstrak di N8N ya. Oke, jadi output as a file udah. Nah, di sini kita bisa publish ya langsung, atau kita bisa testing dulu, teman semua ya. Nah, di sini kita bisa testing. Nah, di tes kita akan lihat bagaimana browser egg ini bekerja ya. Kita masuk aja ke tes di sini. Nah, kita bisa masukin URL tadi ya, karena kita masih kosongan tadi, baru kita masukin di deskripsi. Kita masukkan ulang URL-nya, itu adalah https ya, // www.google.com ya, /maps. Areanya adalah Bandung ya, keywordnya adalah coffee shop. Lalu data limitnya adalah 10. Udah, di sini kita pakai incognito mode dan kita start. Nah, yang terjadi adalah lihat, browser egg AI-nya ini akan bekerja ya, bekerja selayaknya manusia. Jadi dia akan buka website gitu ya, terus dia akan cari search bar di mana ya, lalu juga dia akan masukin inputannya nih kayak gini. Dia akan buka Google Map ya, lalu dia akan cari search bar di mana, dia akan ketikkan Bandung, lalu dia akan cari coffee shop, lalu dia akan scroll semua data yang ada di sebelah kiri ini ya. Nah, udah beres teman-teman semua ya, itu saya percepat ya karena lumayan lama juga nih, karena dia akan berlaku seperti manusia gitu ya kekurangannya. Nah, kita akan mendapatkan output ini. Kalau kita lihat datanya langsung bisa kita ambil dalam JSON. Jadi ini gampang banget untuk kita olah selanjutnya gitu ya. Keren ya, keren banget. Jadi gampang banget teman-teman semua untuk kita mau ngambil data ya atau scraping dengan menggunakan browser egg
utamanya di AI workflow ini ya. Jadi workflow-nya udah ada di sini. Di sini kerennya kita bisa sharing juga ya workflow-nya, misalkan kita mau taruh di marketplace itu bisa ya. Oke, kita publish new version-nya ya. Ini mau di running, not now dulu. Nah, di sini kalau misalkan sudah selesai, itu sebenarnya kita bisa pilih di run ini ya untuk menggunakannya lagi ya, menggunakan ulang. Nah, inilah nanti yang bisa jadi API ya untuk kita pakai ini di aplikasi lain teman semua. Ini keren abis. Di sini juga ada logs-nya, di mana ini adalah hasil dari activity yang kita lakukan ya dengan menggunakan AI workflow ini ya. Mantap ya. Oke, keren banget nih. Jadi itu adalah untuk AI workflow. Nah, selanjutnya kita akan coba dengan yang agent ya. Kalau workflow kan jelas namanya workflow, jadi dia bikin sebuah node flow-nya seperti apa. Nah, sekarang kita masuk aja di sini. Itu ada yang udah kita buat. Dan di sini ada agent teman semua ya. Atau kalian juga bisa ya ke depan, ke home-nya, klik agent di sana atau di dashboard ini ya. Kita masuk ke agent di sini. Ini gampang banget, ini paling gampang sih menurut saya. Ini enak banget ya, kita jadi kayak punya asisten. Tambahin create, lalu kita kasih agent name-nya apa ya. Misalkan saya mau bikin agent name-nya bikin spesifik aja ya, supaya kita nggak ketukar. Itu adalah asisten cek harga gitu ya. Asisten cek harga nanti kita baru taruh di mana, nanti akan cari sendiri. Oke. Di sini ada deskripsi. Nih saya akan bikin deskripsinya adalah pencari harga di Tokopedia ya. Jadi kita akan cari harga yang ada di Tokopedia. Ya, ini salah satu web yang agak tricky teman semua untuk kita ngelakuin web scraping ya. Kenapa? Karena Tokopedia itu punya antibot yang luar biasa juga ya. Keren juga dia gitu ya. Jadi nggak gampang untuk di scraping gitu ya. Jadi kalau misalkan ada kegiatan yang aneh, dia akan langsung ngeblokir IP-nya ya. Oke. Nah, di sini ini ada instructions ya. Jadi sebenarnya ini instructions-nya kita bisa ketikkan aja. Misal contoh adalah tolong gitu ya, di sini kita tolong buka misalkannya tokopedia.com ya. Lalu kita cari ya, di sini adalah misalkan saya mau cari motor NMAX ya. Motor NMAX, terus misalkan saya cari ini adalah harga harga termurah, misalkan coba temukan harga termurah ya yang tersedia ya saat ini. Oke. Nah, lalu juga di sini kalau bisa yang baru ya. Jadi dia akan mencari motor NMAX-nya di Tokopedia gitu ya. Dan berikan saya di sini ada nama produknya, lalu juga saya mau cari harganya, lalu juga sama linknya dari Tokopedia-nya ya, link si barangnya itu ada di mana. Oke. Udah gitu aja sebenarnya, dan nanti kita bisa nge-prompt lagi ya. Jadi kita kayak punya LLM gitu, punya chat di mana kita bisa ngelakuin itu dan kita coba tes. Nah, di sini ini udah ada ya, dan kita bisa langsung misalkan kita copy ulang aja yang tadi ya, kita temukan harga termurah di sini, terus kita send ya. Dia akan berlaku selayaknya asisten kita gitu. Dia akan buka Tokopedia ya. Di sini juga kerennya dia di sini kan ada promo-promo biasanya ya. Dia bisa nge-bypass itu ya. Terus dia akan searching tuh di si layarnya ya, itu ada komponen apa aja. Oh, ada search bar, dia akan cari di sana dan kita bisa dapatkan ini ya. Nama produknya udah ada ya, harganya ada yang murah. Terus juga ada linknya di situ ya. Jadi dia akan melakukan kerjaan selayaknya manusia, tapi ini menggunakan AI ya, dan dia bukan bot yang pakai script gitu ya. Dia langsung cari di browser ya, di websitenya Tokopedia. Keren ya, keren banget. Ini akan sangat mudah sekali untuk kita melakukan market research teman-teman semua ya. Dan ini keren sih, ini keren banget. Nah, kalau udah selesai, kita bisa publish ya. Dan seperti biasa, kita bisa running lagi teman semua di sini ya. Dan juga kita bisa ngelihat log dari hasil kegiatan kita ya. Di sini juga sudah ada historinya gitu ya. Keren banget, keren abis ya. Oke, keren banget ya. Dengan dua ini, ya AI workflow dan agent, kita jadi bisa ngambil data dengan mudah nih dari sebuah website ya. Dan kita bisa ngelewatin ya proses-proses yang dia itu bisa mendeteksi bahwa kita menggunakan bot. Jadi di sini kita bisa bebas dari itu ya anti-bot yang bisa menghalangi web scraping kita. Nah, di sini ya part yang paling saya sukai teman-teman semua itu adalah integrasi browser X dengan N8N ya. Nah, buat teman-teman nih yang belum belajar N8N atau pengen tahu apa itu N8N ya, kalian bisa cek ya di video ini teman-teman semua. Di sana udah kita bahas gimana cara setup N8N-nya, lalu bagaimana juga kita membuat workflow ya otomasi di N8N ya.
Nah, sekarang kita akan coba nih ya, gimana caranya dari browser X ya, kita ambil data dari sebuah website ya, misalkan dalam hal ini adalah dari Google Map ya, kita akan pakai workflow dari AI workflow yang udah kita buat di sebelumnya, terus kita akan kirim dia ke Google Sheets ya, di mana kita akan bikin workflow penuh, di mana nanti otomasinya bisa kita lakukan berdasarkan jadwal atau schedule teman semua. Keren banget, langsung aja kita cobain pakai N8N dan browser X bareng-bareng teman semua ya. Check this out. Nah, kita langsung masuk aja ya ke N8N-nya. Nah, di sini ini sudah ada di dashboard N8N saya yang saya buat ya di tutorial sebelumnya teman semua. Silahkan kalian tonton ya di tutorial sebelumnya di mana kita sudah ngebahas tentang N8N ini ya. Nah, di sini ini langsung aja kita bikin. Kayak saya mau pakai trigger manual dulu ya. Saya nggak mau pakai schedule supaya kita bisa lihat prosesnya seperti apa. Jadi di sini saya pakai trigger manual ya. Lalu saya langsung buka di sini ada yang namanya adalah browser X ya. Ini udah ada teman semua. Jadi kita bisa langsung menggunakan browser X ini ya. Jangan lupa di sini kita install dulu node-nya ya untuk si N8N ini. Nah, nanti dari sini dia akan bisa kita gunakan ya untuk browser X-nya. Dan jangan lupa juga kita harus integrasiin ya si browser X node ini dengan browser X akun kita ya. Nah, di sini action-nya langsung aja run a workflow ya. Kita bisa pilih ini, run a workflow di situ, lalu kita punya, di sini ada API key ya. Create new credential, kita cari API-nya ya, key-nya dari website browser X-nya. Jadi di sini, kalau kita di dashboard ada integrations and API, kita klik aja. Lalu di sini ada tutorialnya ya, di sini ada N8N, ini kita buka, kalau kalian mau baca tutorialnya bisa lihat di sana. Ya, atau kita juga bisa ya langsung bikin API key-nya di dashboard tadi ya. Jadi di sini udah ada langkah-langkahnya lengkap banget ya. Bagaimana cara kita membuat API key dan sebagainya ya. Oke, di situ udah dibilang tuh. Di sana bisa kita buka aja langsung di sini di bagian atas ya. Itu ada API key, kita buka aja. Lalu kita create new API key ya. Ini API key-nya yang paling bawah kita copy ya. Lalu kita masuk ke sini, kita cari dan kita paste aja di situ ya untuk API key-nya. Udah, di sini request domainnya kita kasih all aja dan kita save ya. Nah, kita save harusnya sudah terkoneksi teman semuanya. Jadi ini adalah cara kita menyambungkan browser X yang ada di N8N dengan yang ada di browser X kita ya. Langsung aja kita cari workflow, langsung run a workflow. Nah, di sini saya mau pilih my workflows. Nah, dia akan muncul pencari kopi Bandung yang udah kita buat di sebelumnya ya, yang ada di mana ya, itu udah kita buat tadi kan ya, itu adalah di AI workflow kita. Oke, keren ya, keren banget. Nah, udah kita bisa langsung masuk ke workflow automation kita. Di sini kita langsung aja map manually ya, map manually. Lalu kita masuk di sini ada data link dan sebagainya ya. Nah, di sini kita masukin juga seperti tadi ya, kita lakukan di tes, itu adalah kita masukin www.google.com/maps gitu. Lalu areanya adalah Bandung gitu ya. Lalu keywordnya adalah coffee shop, oke. Dan data limitnya kita kasih 10, oke. Dan field to match on-nya itu kita pilihnya si URL ya, input URL. Kita execute step, oke. Nah, kita tunggu teman semua untuk hasil dari sama kayak tadi ya, kayak kita ngerunning workflow di N8N-nya. Oke, dan kita cek, nanti kita lihat hasilnya seperti apa ya. Dia akan berputar terus. Nah, di sini ya dia akan mencari, jadi dia di background itu dia akan buka browser gitu ya. Dia akan masukin input-input yang udah kita buat di workflow di browser X. Nah, selanjutnya kita tambahin tombol wait teman semua ya. Di sini kita tambahin tombol wait karena nanti mungkin dia butuh waktu untuk menghasilkan JSON-nya. Kita kasih time intervalnya 5 detik aja, nggak masalah. Ya, udah beres. Lalu kita tambahin di sini ada HTTP request di mana kita ambil di sana ada files, ini adalah JSON-nya teman semua ya. Nah, dari sini kita langsung execute step, dia akan menghasilkan data output ya. Udah nih. Jadi sekarang kita udah bisa ngedownload si JSON-nya ya. Nah, lalu gimana yang akan kita lakukan sekarang? Itu adalah data ini harus kita ambil, kita buka, dan kita konversi ke JSON yang bisa kita olah. Sehingga kita bikin juga di sini ambil nodes itu adalah extract ya from file, jadi convert binary to JSON. Jadi di sini kita langsung aja extract from JSON ya.
Jadi di situ kita klik aja, lalu kita extract from JSON ya, ini adalah filenya. Udah, dan kita akan pindahkan dari data ke data ya. Di sini kita masukin input binary field-nya data, lalu destination output field-nya juga data ya. Udah, nah sekarang kita execute step dan hasilnya adalah kita sudah mendapatkan data ini ya. Ini adalah data JSON ya. Oke. Mudah banget ya. Jadi dengan blok dan blok, node dan node langsung kita dapatkan hasilnya tanpa ngoding teman semua ya. Keren banget. Nah, sekarang yang kita lakukan itu adalah kita split datanya ya. Jadi ini kan baru satu item nih, karena kita maunya split supaya bisa ngupdate dengan mudah. Kita akan split, ini split out ya. Dan split outnya kita masukin mana yang mau kita split ya. Itu adalah data ini kita drag masukin sana ya. Udah, terus kita langsung aja execute steps ya. Jadi di sini kita bisa langsung execute steps dan dia akan terpisah menjadi ini ya. Ada 18 item di sana. Oke. Kita back, udah ya. Masukin Google Sheets di sana dan juga kita langsung aja append or update rows ya. Dan di sini saya sudah buatkan juga Google Sheets, itu namanya adalah pencari copy sehingga kita bisa cari sheets-nya itu apa. Itu adalah ngambil dari sini ya, di bawah sini ada list. Nah, itu kita taruh di list itu ya. Terus kita juga pilih column to match on-nya adalah nama, karena namanya yang nanti jadi apa? Jadi unik ya. Dan kita taruh di sini namanya, masukin di bawah ya, dan juga sisanya full address kita langsung aja di drag and drop. Semuanya di drag and drop ya, review count dan juga kita punya average price. Udah ya. Terus dari sini dengan mudah kita bisa langsung execute stepnya ya. Dan saat kita execute step, voila ya, kita buka aja langsung di pencari copy dan ada muncul di sana semua data-data dari Google Map yang kita ambil dari browser Edge. Gila ya, keren banget ya. Jadi ini kalau misalkan kita mau dengan mudah ya, jadi mau bikin ini secara otomatis, misalkan kita mau buat per bulan misalkan ya, atau per minggu, dimana kita mau market research gitu ya, di Bandung ini coffee shop itu yang paling bagus tuh di mana aja gitu ya. Kita bisa back to canvas dan kita bisa ganti yang depan ini itu dengan schedule ya. Dengan ini nih schedule trigger. Misalkan kalian mau mingguan, mau bulanan, kalian bisa ambil di sana. Oke. Keren ya? Mantap teman semua. Asik ya. Gampang banget teman semua. Kita nggak perlu ngoding ya untuk bikin web scraping ya. Jadi di sini kita ya punya dua teman semua. Yang pertama adalah AI workflow ya, di mana kita bisa ya di sini untuk data-data yang terstruktur dan juga tugasnya berulang ya, dan kita bisa integrasikan dengan tools otomasi seperti n8n atau Make atau Zapier ya. Itu terserah, di sana sudah ada ya blok dari browser Edge-nya itu sendiri ya. Jadi ini bakal memudahkan pekerjaan kita ya yang selalu berulang-ulang teman semua ya. Nah, yang kedua itu adalah kita bisa menggunakan agent kalau misalkan kita mau pencariannya dinamis ya, di mana kita bisa melakukan riset dengan lebih dalam gitu ya, dengan bantuan agent ini terhadap sebuah website ya. Jadi kita tidak banyak tinkering atau buka-buka tentang website itu, kita bisa dengan mudah menggunakan agent ini teman semua ya. Dan saya bisa simpulkan bahwa tools ini, Browser Edge, adalah alat yang tepat ya untuk kita bisa melakukan web scraping dengan lebih mudah teman semua. Asalkan kita tahu mode mana yang tepat untuk kita ya, di antara kedua tadi. Nah, kalau kalian suka ya dengan video seperti ini ya, membahas tentang tools-tools AI yang sedang kekinian, nah silahkan ya langsung aja like dan subscribe dan tulis di kolom komentar ya kira-kira tools apa yang ingin kita bahas di video selanjutnya teman semua. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya teman semua. See you in the next video. Keep coding, stay awesome teman semua. Keep safe ya. Bye.